Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Wow. Saudara, hari ini kita memperingati atau merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Nah, saya beri judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah pergi tapi tidak ditinggalkan. Ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, ya, mulai ayat yang ke-9, Saudara, di sana diceritakan ketika Tuhan Yesus tiba-tiba ya naik ke surga. Ketika berbicara dengan murid-muridnya, lalu kemudian Yesus naik ke surga. Nah, hal seperti ini harus kita ketahui kenapa Saudara? Karena ada paling tidak 5 peristiwa yang penting dalam iman Kristen kita. Yang pertama adalah kelahiran Yesus, yaitu Natal. Yang kedua adalah kematian Yesus yang kita peringati ketika Jumat Agung. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita merayakan kenaikan Kristus. 10 hari mendatang kita akan merayakan yang namanya pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Kenapa dikatakan Pentakosta? Karena hari yang ke-50. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka semua takjub ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Saudara, Yesus ketika sedang berbicara kepada mereka tiba-tiba terangkat ke surga. Dan ayat 10 berkata mereka menatap ke langit. Saudara tahu ekspresinya murid-murid pada waktu itu tidak ditulis sih. Tapi kalau saya bayangkan mereka gini. Karena tiba-tiba ketika Yesus sedang ngobrol dengan mereka tiba-tiba naik. Mereka melongo sampai tertutup awan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perasaan murid-murid pada saat itu bercampur aduk gak karuan. Kenapa? Karena ketika Yesus ditangkap, saudara, maka mereka ketakutan luar biasa. Bahkan Petrus yang seperti pahlawan, ingat saudara, Petrus sempat takut. Ketika ditanya oleh anak kecil, "Kamu ya salah satu pengikut Yesus?" Lalu Petrus berkata, enggak. Dan kemudian ayam berkokok berapa kali saudara? Yang 3 kali Petrus menyangkalnya apa ayam berkokoknya saudara? Kalau yang 3 kali ayam berkokok berarti kokok, petok, sudah berhenti gitu saudara ya. Petrus menyangkal 3 kali, saudara bisa bayangkan. Ketika Yesus disalib tidak ada seorang pun yang menemani Yesus di kaki Yesus kecuali Yohanes. Yohanes tetap ada di bawah kaki Yesus. Siapa Yohanes? Saya pernah dengar khotbahnya Kowing luar biasa. Yohanes orang yang gini. Dalam kitabnya tertulis, "Aku orang yang paling dikasih Yesus." Dia murid yang paling dikasih Yesus menunjuk dirinya. Orang yang merasa dikasih oleh Yesus, dia bertahan sampai Yesus mati di atas kayu salib. Tapi murid-murid yang lain bagaimana saudara? Terpencar, mereka ketakutan. Hari ketiga Yesus bangkit.
Ketika Yesus bangkit, mereka melihat kubur yang kosong dan wow, mereka masih nggak percaya dan mereka masih dalam keadaan ketakutan. Terbukti ketika mereka kumpul di sebuah rumah, dikatakan pintu semua dikunci, pintu jendela. Karena mereka takut akan terjadi penangkapan berikutnya, itu penangkapan murid-murid. Mereka tutup, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sampai ada peristiwa apa saudara? Yang Thomas mencucukkan jarinya. Mereka semua takut, tapi ketika Thomas mencucukkan jarinya, mereka semua percaya benar-benar Yesus adalah Tuhan. Yesus guru mereka adalah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bahkan maut pun dikalahkan oleh Yesus. Nah, dalam Kisah Para Rasul 1 yang tadi saya sebutkan, ayat 6 mereka berkata seperti ini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Sekitar 500-an orang yang berkumpul di situ. Dan mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara tahu arti makna pertanyaan ini? Orang-orang Israel mau gini, Yesus, engkau memang Tuhan yang luar biasa. Yesus jadi raja atas Israel. Kalau Yesus jadi raja atas Israel, pasti Israel dipulihkan kejayaannya. Bahkan melebihi seperti kejayaannya Daud. Mereka berkata, bayangkan saja ketika mereka lapar, 5.000 orang laki-laki saja, nggak ada makanan. Yang ada hanya berapa saudara? 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa saudara? Sisa 12 bakul. Di sana ada wanitanya enggak? Ada wanitanya. Dan itu saya kira mujizat terbesar. Karena ada wanitanya masih sisa 12 bakul. Biasanya kalau ada wanita, ada plastik dibungkus gitu saudara. Ya, wanita-wanita melakukan seperti itu untuk memberi ke suaminya. Gitu. Suami-suami kasih ucapan terima kasih dong ke wanita-wanita. Tapi jelas kalau ada acara-acara, mana mungkin cowok berkumpul terus bawa plastik itu enggak. Itu memang sudah kodratnya. Ada wanita tapi tetap 12 keranjang sisa. Mereka pikir ini hebat. Bahkan Yesus dibunuh di depan mata mereka. Mungkin mereka melihat dari jauh. Karena mereka takut, tapi mereka jelas menyaksikan penyiksaan itu. Tapi akhirnya Yesus bangkit. Wah, ini kalau jadi raja hebat ini. Makanya mereka ngomong, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudaraku yang kekasih, itu kisahnya bahwa ketika Yesus naik ke surga, mereka sebetulnya dalam perasaan sedih, bingung. Lalu kalau Tuhan Yesus naik ke surga, ya baru sukacita Yesus sudah bangkit. Sudah ditinggal lagi. Makanya saya kasih judul, pergi tapi tidak ditinggalkan. Karena apa saudara? Yesus naik ke surga agar Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Amin. Ayat 7. Namun benar, Yohanes 16 ayat 7, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Murid-murid sering lupa. Pernah Tuhan Yesus berkata, hari ketiga aku akan bangkit. Tapi murid-murid lupa itu. Nah, ternyata kenaikan Yesus juga, Yesus sudah berpesan kepada mereka, aku akan pergi. Supaya roh penghibur itu datang kepadamu. Nah, saudaraku yang kekasih, ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada banyak fungsi atau peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Dia yang menginsafkan kita dari dosa, ya. Dia yang memberi kita kuasa untuk memberitakan Injil, tapi salah satunya adalah Dia yang membawa kita kepada kebenaran ilahi. Sebab nanti kita akan lihat seorang Petrus yang tadi dia menyangkal, ketika Roh Kudus menghinggapi dia, memenuhi hidupnya. Maka kisah para rasul menjelaskan Petrus berkhotbah dan berapa ribu orang bertobat, saudara? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Itu satu penuaian jiwa yang luar biasa. Tapi seorang Petrus masih terus diperbaharui, dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran demi kebenaran. Yang hari ini kita akan belajar, saudaraku. Jadi Roh Kudus datang supaya kita dipimpin kepada kebenaran demi kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan belajar dari kisah Petrus dan Kornelius. Yang Petrus yang mana, Yohan? Yang mana, Yo? Ini yang tengah atau mana? Kalau di jemaat yang sebelah kiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena Kornelius bukan seorang Yahudi, tapi dia adalah pasukan Italia. Ini Kornelius. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran. Bagaimana Roh Kudus memimpin Petrus kepada kebenaran demi kebenaran yang terus disingkapkan. Padahal Petrus 3.000 orang bertobat ketika dia khotbah, minta dibaptis. Tapi enggak cukup, ada kebenaran-kebenaran yang terus disingkapkan. Nah, itu tugas Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, yang pertama, ada 3 hal saja. Ya, ini yang pertama. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus mempengaruhi kehidupan Kornelius dan Petrus. Kalau saudara nanti di rumah saja ya, karena ayatnya panjang. Kisah para Rasul pasal 10, Petrus dan Kornelius saudara baca. Ya. Kornelius, saya baca depannya aja. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Walaupun dia bukan Yahudi, tapi dengar baik-baik ayat kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini luar biasa ya. Orang di luar Yahudi tapi saleh, takut akan Allah. Allahnya Allah Yahweh. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, tampak kepadanya malaikat masuk ke rumahnya dan berkata, Kornelius. Ia menatap malaikat dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Terlepas dari peristiwa yang akan saya bahas, doa saudara, sedekah saudara, persembahan Bapak Ibu Saudara, enggak pernah sia-sia. Amin. Ini mencatat, doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan aku mengingat engkau. Tiba-tiba terus malaikat itu menjelaskan, kirim orang untuk pergi ke Yope. Temui orang di sana namanya Simon Petrus. Lalu bawa dia ke rumah ini. Lalu Kornelius oke, nurut, dia pilih 3 orang, salah satunya ada tentara yang saleh, nanti saudara baca sendiri ya, panjang. Lalu kemudian mereka pergi ke Yope. Tidak dijelaskan perjalanannya berapa lama,
Tapi yang jelas ketika mereka hampir sampai, nah ini luar biasanya Roh Kudus. Ketika mereka hampir sampai, tiba-tiba kok Petrus berdoa naik ke atas. Ketika Petrus mau berdoa, lalu dia mencium bau. Apa? Kamu suka masakan apa, Yohan? Soto. Dia mencium aroma sate kambing. Kalau jadi barang itu apa sih, saya nggak tahu. Dia mencium aroma bubur yang ada di sana itu. Bubur apa itu? Hah? Saya pernah datang ke Pagian, saudara. Saya pikir, wah perjalanan agak jauh dari Tegal. Saya numpak motor sama Ekel waktu pelayanan minggu, hari Minggu itu. Datang ke Pagian, waduh ini ke Pagian ini. Yohan aja belum bangun kayaknya gitu. Akhirnya mampir ke bubur itu dan ternyata enak. Nah, ketika Petrus mau berdoa tiba-tiba dia lapar. Ada di sini yang lagi berdoa tiba-tiba lapar? Ada? Saya sering, saudara. Tapi Petrus juga ngalami hal ini. Terus kemudian Petrus mendapatkan penglihatan, turunlah kain. Di dalamnya ada apa, saudara? Ada babi kecap. Ada rica-rica. Suike. Apalagi, ayo sebutkan, ayo. Saya akan bikin saudara lapar. Hah? Pokoknya sesuatu yang dianggap haram. Ya. Turun. Kemudian setelah turun, ada suara, Petrus makan. Petrus ngomong enggak mau, ini haram. Saudara, Yahudi sangat ketat sekali dengan makanan mereka, haram atau halal. Bapak Ibu yang pernah ke Israel tahu itu, kalau pas kita nginep di Israel, nginep di hotel punyanya orang Israel, itu bisa-bisa tamu dimarahin loh. Padahal kita tamu. Harus kan mereka menyambut tamu dengan baik. Tapi masalah kosher atau masalah halal haram mereka. Jadi kalau lagi makan, terus tiba-tiba mereka melihat ada abon Jati Barang. Jati Barang ada abon nggak? Ada ya? Itu saudara bisa didatangi petugas, ditanya ini makanan apa? Enggak boleh makan di sini dengan nada yang keras. Karena mereka nggak tahu apakah makanan ini kosher atau enggak, halal atau enggak. Waktu kami makan, terus kemudian ada teman kami bawa minuman, lalu kemudian diambil. Dia tanya, ini minuman beli di mana? Pakai bahasa Inggris ya. Saya nggak bisa nirukan. Lalu dilihat, terbuat dari, bukan Tegal, dibuat di Yerusalem. Oh oke, nggak apa-apa, silakan. Kalau minuman makanan yang dibuat oleh orang Israel, mereka silakan. Tapi kalau saudara bawa telur asin Brebes, langsung saudara dimarahin di sana. Ya nggak tahu haram atau enggak, tapi nggak boleh ada makanan. Nggak boleh ada makanan di luar Israel. Bahkan saudara, teman saya yang sudah 100 sekian kali ke sana, ngomong gini, kamu kalau pinjem sendok pagi, misalnya kan ke hotel mau makan pop mie, pinjem sendoknya dong gitu. Kalau pinjem sendok pagi, pulanginya harus pagi. Karena sendok pagi khusus untuk sendok pagi dan sendok malam khusus untuk malam. Karena makanannya berbeda. Saya ambil contoh, susu dengan daging itu nggak boleh nyampur. Saya lupa susu dengan daging apa susu dengan telur gitu, pokoknya antara itu. Jadi kalau pagi ada susu berarti di situ nggak ada daging. Kalau malam ada daging pasti nggak ada susu, kayak gitu saudara. Karena menurut mereka kalau itu dicampur itu jadi nggak halal, jadi haram. Mereka punya aturan banyak sekali saudara. Nah Petrus sama, Petrus ketika Tuhan bilang makan. Cuman ditulisnya Petrus nggak mau, tapi Petrus mungkin nawar, Tuhan ini babi loh, haram loh babi, mungkin kayak gitu saudara. Tapi Tuhan ngomong, apa yang aku bilang halal, jangan kamu haramkan, makan.
Petrus tetap nggak mau, 3 kali saudara. Dan dikatakan Petrus berpikir kira-kira apa ini makna dari penglihatan ini. Nah saudaraku yang kekasih, yang pertama Roh Kudus mempengaruhi kehidupan Kornelius dan Petrus. Bagaimana kemudian kisah selanjutnya mereka akhirnya ketemu di rumah Kornelius. Petrus benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia mau dituntun oleh Roh Kudus melakukan perjalanan jauh dan ketemu sama Kornelius. Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Hati-hatilah bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu janganlah kamu bodoh, tetapi pahamilah kehendak Tuhan. Jangan kamu mabuk karena anggur yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara pernah berpikir enggak apa hubungannya anggur, kenapa dibandingkan dengan Roh Kudus? Ada kesamaan antara anggur yang memabukkan dengan Roh Kudus. Kesamaannya apa? Kalau seseorang minum anggur alkohol terlalu banyak, maka hidupnya dipengaruhi dirinya sendiri atau dipengaruhi alkohol, saudara? Hidupnya dipengaruhi alkohol. Jadi kalau orang minum terlalu banyak, ketika jalan lurus, karena dipengaruhi alkohol, dia jalannya miring, saudara. Gitu, saudara ya. Kayak mau jatuh, karena hidupnya dipengaruhi alkohol. Dia nggak bisa berpikir jernih, kadang ngomongnya ngelantur, karena dia nggak bisa kendalikan hidupnya. Nah, kalau dipenuhi Roh Kudus, harusnya hidup kita juga dikendalikan oleh Roh Kudus. Sama seperti seorang yang dikendalikan oleh alkohol, itu negatifnya. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita harusnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Penentu utama pengaruh Roh Kudus adalah bagaimana supaya hidup kita dikendalikan Roh Kudus, seberapa banyak saudara membiarkan Dia menguasai kita. Saya ambil contoh, kalau saudara masih tidak bisa ngampuni, berarti saudara enggak dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi saudara dikuasai oleh apa? Kebencian, hawa nafsu, dikuasai amarah. Saudara enggak dikuasai Roh Kudus. Ada seorang yang bernama Ricky Jackson. Dia mendekam dalam penjara selama 39 tahun. Johan usia berapa sekarang? 31. Masih muda ya. Kalau puji-pujian kayak Sidney Mohede loh, saya suka sekali. Johan kalau dengan saya digabung namanya jadi Johan Handoyo. Dia mendekam dalam penjara 39 tahun. Dia baru menghirup udara bebas tahun 2014 saat ia berusia 57 tahun. Usianya hilang 39 tahun. Bayangkan saudara. Untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Ngeri enggak saudara? Kalau orang dipenjara karena kesalahannya sendiri, ya itu pilihan dia. Dia sudah ngerti ada resiko yang harus dia tanggung. Tapi ini untuk sebuah kesalahan yang tidak pernah ia lakukan, dia dipenjara 39 tahun. Seorang yang bernama Vernon yang menjebloskan dia ke penjara. Vernon itu dia bersaksi ketika di pengadilan, dia bersaksi, tapi ternyata kesaksiannya adalah kesaksian palsu. Kesaksian palsu. Ketika masuk penjara mungkin tahun-tahun pertama dia masih oke, tapi tahun-tahun berikutnya Vernon merasa ada sesuatu yang ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada. Sampai suatu kali Vernon ketemu mengaku dosa sama seorang pastor. Dia mengaku dosa.
kemudian sama pastornya diurus, ke pengadilan dan lain sebagainya, sampai akhirnya diputuskan bahwa Ricky Jackson tidak bersalah. Tapi sudah menjalani berapa tahun saudara? 39 tahun. Nah saudaraku yang kekasih, kemudian mereka ketemu dan Ricky Jackson peluk, mereka nangis bareng. Vernon sudah ketakutan, aduh jangan-jangan dia marah, aduh. Dan memang harusnya marah. Tapi kok dia ampuni, dia peluk. Mereka akhirnya nangis bareng. Saudaraku yang kekasih, Ricky Jackson berkata begini, selama bertahun-tahun aku membenci Vernon mati-matian. Ya iyalah saudara nggak melakukan kejahatan tapi difitnah, dijebloskan ke dalam penjara. Tapi aku harus melakukannya satu langkah ke depan, membuka lembaran baru. Dan satu-satunya cara adalah dengan memaafkannya. Hari ini saudara cek, Roh Kudus sudah tercurah, amin. Kalau saudara benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus, harusnya saudara bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun. Ini gak masuk akal sih cerita ini. 39 tahun hilang waktunya. Tapi dia bisa mengampuni. Coba E minor. Saya kalau lihat Yohan pinginnya nyanyi terus saudara ya. E minor ya. Roh Kudus, datanglah. Terus ke C coba. Tiap hati, jamalah tiap hati, jamalah. Ini lagu lawas, Pak Cipto masih tahu. Segarkanlah yang C, segarkanlah yang lelah. B minor, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. E minor lagi. Lah. Ya gitu. Roh Kudus, hiburlah. C. Tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, kok Rudi hafal ya? Pimpinlah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya yang salah ambil nada, sorry ya Yohan. Saudara, Roh Kudus ketika menguasai kita harusnya tidak ada sesuatu yang belum kita lepaskan. Itu cuma salah satu contoh. Ada contoh yang lain. Apa yang menguasai hidup saudara? Ketamakan, cinta uang misalnya, atau sesuatu yang tidak bisa saudara tinggalkan tapi itu mendukakan Roh Kudus. Kalau kita masih lakukan itu, maaf saudara, berarti kita belum dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Awalnya si Petrus juga nggak mau, tapi nanti kita akan lihat. Hal yang kedua, coba sama-sama baca 2, 3. Allah adalah Tuhan universal. Ayat 34 ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Petrus khotbah kepada Kornelius, menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Penginjilan lah. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Nah ini saudara, tadi di awal dia nggak ngerti kan.
Kenapa aku disuruh makan babi, disuruh makan rica-rica. Tapi sekarang sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun takut akan dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Karena yang ada di konsepnya Petrus adalah keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Ini orang Yahudi melihat seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika nanti saudara lihat ada ayat yang berkata, aku harusnya gak bisa datang kepada orang non-Yahudi, apalagi nginep di rumahnya. Wah, itu benar-benar hal yang parah. Saudara, Samaria itu setengah Yahudi, setengahnya bukan Yahudi. Dan orang-orang Yahudi menganggap orang Samaria, mereka bukan orang Yahudi. Makanya mereka nggak mau lewat di Samaria. Mereka lebih baik muter jalan yang lebih jauh. Karena mereka nggak mau najis karena ketemu orang non-Yahudi. Separah itu saudara. Pemahaman Petrus yang sudah berkhotbah. Sekali khotbah 3.000 orang dimenangkan. Dibaptis. Tapi ternyata masih punya pemahaman bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Ya. Terus setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, termasuk Bapak Ibu dan Saudara dan saya, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Petrus sampai ngomong, oh aku tahu, sesungguhnya aku telah mengerti, kata Petrus. Nah, fungsi Roh Kudus adalah membawa kita kepada kebenaran, dibukakan kebenaran, dibukakan kebenaran. Yang tadinya kita nggak ngerti terus dibukakan setiap hari. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus izinkan dia menguasai hidup kita. Supaya dia membawa kita kepada kebenaran demi kebenaran yang belum kita tahu. Saudara, kalau Allah tidak membedakan orang, mengapa ada orang yang masih membedakan dia kaya, dia miskin? Ya, saya akan tunjukkan satu perikop di dalam Yakobus 2 ayat 1 sampai 4. Yakobus ini ngomongnya belak-belakan kitab Yakobus. Bapak Ibu Saudara, penulis Yakobus adalah Yakobus adik Yesus. Jadi Yesus lahir dari Maria, perawan Maria. Kemudian Maria kan nikah sama Yusuf kan. Bahkan sebelum melahirkan Yesus, Maria nikah sama Yusuf, hanya firman Tuhan menjelaskan mereka tidak boleh berhubungan suami istri. Sampai Yesus lahir, akhirnya mereka boleh berhubungan suami istri, lalu lahirlah adik-adik Yesus, salah satunya Yakobus yang menulis kitab Yakobus ini. Jadi yang menulis kitab Yakobus bukan Yakobus murid Yesus, tapi Yakobus adiknya Yesus. Nah, dia ngomong gini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Lalu dijelaskan lagi nih, Yakobus belak-belakan. Sebab jika ada orang masuk ke dalam perkumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dan memakai pakaian buruk, kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk Tuhan di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri sana, duduk di lantai, di tumpuan kakiku. Ya, bahasa membacanya kayak gitu saudara ya. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saya kira ini satu-satunya ayat yang harus dihafal oleh Asyir. Tim Asyir, mana nih tim Asyir? Hati-hati. Kalau orang pakai cincin emas gemerlap suruh duduk paling depan. Nanti kalau penyembahan gini Yohan. What a beautiful name it is. Tangannya gini saudara. Wah apalagi kena lampu ini langsung drop. Gemerlop orang Tegal bilang gitu.
Tapi kalau orang yang biasa suruh duduk pinggir. Nah, saudaraku, Pastor Yosia Yusuf berkata gini, gereja Yesus Kristus haruslah menjadi sebuah tempat di mana semua orang diterima. Jika tidak, maka gereja telah melupakan Injil dan berdosa terhadap Tuhan. Bayangin gereja tapi nggak ada Injil, gimana Pak Cipto? Dan berdosa di hadapan Tuhan. Makanya ada lagu, itu kunci apa? Kunci apa? Pak John Rusli biasanya pakai kunci apa? Nggak tahu ya. Oke aja deh. Nah, lagunya gini. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Dunia suka lihat rupa, tapi Tuhan lihat sampai relung hati kita. Saudara, apa arti memandang muka sih? Memandang muka yang tadi Yakobus katakan berarti gini. Tidak menilai seorang berdasarkan penampilan luar. Kita tidak boleh memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan apa yang kita lihat. Itu namanya memandang muka. Saya percaya kok di jemaat di tempat ini nggak ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Semua baik-baik semua. Amin. Nah, jadi gini, setiap orang boleh punya preferensi pribadi, penilaian pribadi. Kalau saya melihat misalnya seseorang lalu saya akan berpikiran, kalau ke gereja harusnya pakai baju kayak gini nih. Itu penilaian pribadi saya. Tapi kalau penilaian pribadi saya sudah keluar dengan saya memperlakukan seseorang, itu berarti yang salah. Yang dikatakan memandang rupa. Saudara punya preferensi, punya penilaian sendiri, itu hal yang wajar. Sebagai contoh gini saudara. Beberapa orang cenderung memandang rendah orang miskin. Mereka mikirnya gini, mereka miskin, salah mereka sendiri. Mereka nggak mau kerja, pasti malas tuh orang itu. Lalu mungkin mereka ngomong, mereka menghambur-hamburkan uang kalau mereka punya uang, makanya mereka miskin. Itu preferensi, itu penilaian pribadi. Tapi sebagian orang nggak suka atau berburuk sangka terhadap orang kaya. Sebaliknya, tuh lihat tuh gayanya tuh, kadiran kaya, loh gayanya tuh lihat tuh. Dia cuman pamer. Makanya firman Tuhan berkata, orang kaya susah masuk surga, benar itu. Ada orang yang malah mikirnya kayak gitu. Itu penilaian pribadi. Ya. Lalu kemudian ada orang yang merendahkan orang yang gendut. Angkat tangan dia ke Hokle. Saya juga gendut. Orang ngomong gini, nggak bisa jaga makan, nggak bisa menguasai mulutnya, macam-macam. Tapi ada orang juga nggak suka dengan orang yang tubuhnya keker, yang suka nge-gym terus. Dia akan ngomong gini, tubuh diurusi. Mungkin itu rumah tangganya nggak diurusin. Nah, ngomong seperti itu. Padahal firman Tuhan berkata, latihan jasmani terbatas gunanya. Wah, sampai ayat-ayatnya keluar. Itu penilaian orang. Ada yang suka dengan orang yang, ada yang nggak suka dengan orang yang puji-pujian jingkrak-jingkrak kayak Johan tadi. Apa sih? Kayak diskotik aja, ini kan gereja. Itu. Tapi sebaliknya ada orang yang gak suka pujian malah diam, tenang. Lalu pujian kayak gitu, diam.
gak ada Roh Kudus, gak ada api. Saudara dengar, banyak pandangan orang terhadap seseorang atau sesuatu. Katakan itu normal, tapi kalau itu sudah berakibat kepada perilaku kita. Misal saya nggak suka nih orang yang puji-pujian cingkrak-cingkrak. Kemudian saya nggak menghormati Yohan, itu yang salah. Itu artinya memandang muka. Saudaraku yang kekasih, jadi gereja Yesus Kristus harus menjadi sebuah tempat di mana semua orang diterima. Saudara tahu Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi orang mana? Korea? India ya, dari namanya udah kelihatan. Kalau Park Yong-chung sampai siapa gitu, Kim Jong-un lah itu baru Korea. Tapi kalau Mahatma Gandhi India, dan ini orang terpandang, orang yang dihormati. Mahatma Gandhi suka dengan ajaran Tuhan Yesus Matius 5 tentang apa? Berbahagialah orang yang ini, berbahagialah orang yang ini. Dia melihat, wah ini ajarannya hebat ini, Yesus hebat ini. Aku mau datang ke gereja. Mahatma Gandhi loh, saudara. Tapi ketika dia datang ke gereja, tim penyambut, dia pakai baju India itu. Lalu tim penyambutan bilang gini, maaf Pak, tempat Bapak bukan di sini. Gereja itu menjadi gereja yang telah melupakan Injil dan berdosa di hadapan Tuhan. Makanya ibu yang di belakang, puji Tuhan bisa ada di sini. Selamat datang Bu, ya. Ibu yang memakai kerudung. Semua bebas boleh masuk ke tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena ini gereja, tempat di mana semua orang harus diterima. Saudara bayangkan Mahatma Gandhi kalau nggak diusir. Hari ini terjadi revival yang luar biasa di India mungkin. Tapi karena dia diusir, dia bilang gini, Yesus hebat pengajarannya. Tapi aku gak suka sama pengikutnya. Gak jadi kesaksian. Itu sebabnya saudara, Allah kita Allah universal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen. Enggak. Tapi dunia ini semua orang dikasih oleh Allah. Enggak ada kecuali. Sementara mungkin orang lain berkata, kamu beda iman dengan kami harus dibunuh. Misalnya seperti itu, ada kan ajaran seperti itu. Tapi kalau Yesus enggak, semua boleh datang, ayo mari datang kepadaku. Ini yang enggak dipahami oleh Petrus, tapi Roh Kudus membawa dia kepada satu pemahaman yang luar biasa. Petrus ngomong, oh aku ngerti sekarang. Bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi. Singkat cerita mereka dibaptis Bapak Ibu Saudara. Karena yang ketiga, kita lihat yang ketiga ya, ini yang terakhir. Ya, Roh Kudus menyertai ketika kita memberitakan Injil. Saudara percaya Roh Kudus menyertai kita ketika kita memberitakan Injil? Jadi kalau saudara deketi seseorang, lalu kemudian saudara memberitakan Injil kepada orang tersebut, maka saudara nggak sendiri. Tapi saudara sedang disertai oleh Roh Kudus. Kadangkala kita, aku nggak bisa ngomong, nanti kalau dia nolak gimana, kita kadang berpikir gitu, kita lupa bahwa Roh Kudus menyertai kita. Nah, kita lihat ayatnya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, apa saudara? Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi ini Petrus, ini Cornelius dan kawan-kawannya. Ketika saya sedang menginjili, Petrus sedang ngomong tentang Yesus. Di saat itu penyertaan Roh Kudus hadir menjamah kehidupannya. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, siapa ini? Orang Yahudi yang ikut menyertai Petrus. Mereka tercengang-cengang karena melihat, karunia Roh Kudus dicurahkan juga atas bangsa lain. Keselamatan bukan hanya untuk saudara di tempat ini saja loh.
Orang yang di luar sana juga butuh keselamatan, amin. Dan mereka berkata, wow, dicurahkan ke atas bangsa lain. Lalu kemudian Petrus ngomong gini, kalau sudah seperti ini masa aku gak akan baptis mereka, kata kata Petrus. Lalu di pasal selanjutnya nanti saudara baca pasal 11, Petrus menjelaskan ke gereja Tuhan, gereja mula-mula. Dijelaskan bahwa Tuhan juga bekerja, menjamah, melawat, mencurahkan Roh Kudus ke atas bangsa-bangsa lain. Semenjak itu Injil semakin menyebar luas. Bukan hanya orang Yahudi saja, tapi ada banyak orang-orang luar Yahudi. Saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Terjemahan bahasa Jawa, kesakten. Atau apa? Kalau kesakten itu kesaktian. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kita punya kuasa. Katakan kuasa. Coba katakan kanan kirinya, kamu orang sakti. Coba. Loh benar. Kamu orang sakti. Kalau Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, kesakten, kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Ini yang sering kita lupa. Saudara, saya punya sebuah pengalaman dan ini sebagai penutup khotbah saya. Pemain musik boleh maju ke depan. Suatu kali saya ditelepon oleh seseorang. Dia panggil saya, "Kok bisa nggak datang ke mes saya? Ada orang yang kesurupan." Saya bilang, "Hah? Mesnya di mana?" Dia tunjukkan satu tempat. Saya tahu tempat itu tapi nggak pernah masuk ke dalamnya. Sampai suatu kali ketika saya masuk, saudara, wah tempatnya gelap, tempatnya gimana. Dan itu banyak orang yang Kristen cuma satu, yaitu yang nelpon saya. Yang kesurupan ini sudah diapa-apain tetap nggak bisa keluar. Oke, aku akan ke sana bawa teman. Saya bawa teman, lalu saya bawa gitar, kita nyanyi, dalam nama Yesus. Mereka semua lihat. Mereka nggak ada yang percaya kan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita nyanyi seperti itu. Lalu tiba-tiba orang yang kesurupan itu lemes dan setannya keluar. Bukan karena saya, tapi karena siapa? Roh Kudus. Masalahnya setannya keluar masuk ke temannya. Jadi yang satu lemes, gitu saudara. Udah gak berontak-berontak, masuk ke temannya. Temannya mendelik, tiba-tiba temannya mendelik gitu. Dan pada saat itu kita tetap berdoa. Tiba-tiba temannya itu yang kesurupan maju ke datangi kami, dia mau pukul saya, saudara. Makanya kalau doain orang kesurupan jangan merem. Kalau merem saudara nggak bisa nangkis ya. Jangan merem. Tapi waktu itu itu suasana mencekam karena nggak ada orang lain. Maksudnya orang Kristen cuma kami bertiga waktu itu. Banyak orang kita dilihat. Saya cuma ngomong, Tuhan ayo nyatakan kuasamu. Ini saatnya mereka melihat kuasa Tuhan. Dan benar iblis keluar, setannya keluar. Tapi masuk ke orang lain. Waktu dia mau pukul kami, tiba-tiba dia terpental. Saya aja heran kita gak ngapa-ngapain saudara. Dia akhirnya terpental ke belakang. Semua orang melihat, lalu kami didatangi beberapa orang. Dia ngomong gini, Pak, sudah Pak, nanti kami pakai cara kami saja. Akhirnya saya diusir. Saya dengan dengan teman saya. Tapi saya tahu mereka sudah melihat kuasa Tuhan Yesus waktu yang kesurupan pertama. Yang kesurupan kedua mereka juga lihat ketika kami mau dipukul tiba-tiba terpental. Mereka lihat itu saudara. Percayalah saya nggak pernah belajar ilmu tenaga dalam. Kalau saudara percaya, saudara benar-benar ayat ini bukan ayat sambil lalu.
Ayo kita baca sama-sama sebelum kita akhiri. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ayat pasal 8 ayat 1 ayat ini digenapi. Saudara nanti baca. Bisa pas, saya nggak tahu itu ilmu apa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tapi 8 ayat 1 berkata demikian, mereka mengalami penganiayaan dan akhirnya mereka menyebar Yerusalem, mereka ke Yudea, mereka ke Samaria, mereka sampai ke ujung bumi. Ayat ini digenapi di pasal 8 ayat pertama. Yang saya mau katakan kepada saudara, Petrus yang hebat, rasul, tapi ternyata dia punya pemahaman yang salah. Tapi ketika Roh Kudus menguasai hidupnya, Tuhan bawa dia kepada kebenaran. Amin. Hari ini saudara, kalau kita dituntun Tuhan enak banget. Amin. Dituntun Tuhan enak banget. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama.